semuanya? Selamat pagi. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Nah, tapi anak-anak pasti bingung. Apa sih keyakinan kelas, Bu? Tapi sebelum Ibu tanya, apakah anak-anak pernah mendengar kata keyakinan kelas? Pernah? Pernahkah melakukan itu? Belum ya? Belum pernah. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Apakah anak-anak pernah mendengar kata peraturan? Di sekolah kita ada peraturan nggak? Ada. Apa yang kamu tahu tentang peraturan sekolah kita? Hah? Oke. Pada saat Ibu tanyakan, nanti silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Ibu akan pilih beberapa orang untuk memberikan respon. Ya. Oke. Tadi kata Jivani itu peraturan sekolah itu dengan menggunakan seragam lengkap. Benar nggak? Itu ada di sekolah kita? Ada. Nah, jadi Ibu harus jelasin dulu terlebih dahulu. Peraturan itu adalah suatu yang dibuat tanpa memberitahu kepada anak-anak atau tanpa melibatkan anak-anak. Waktu membuat peraturan tentang menggunakan atribut lengkap, anak-anak ada nggak di situ? Nah, pernah nggak dengar kata begini, gunakan helm saat berkendaraan? Itu peraturan? Waktu membuat peraturan menggunakan helm di pihak kepolisian, anak-anak diundang nggak? Tapi anak-anak harus turutin nggak? Iya. Itulah peraturan. Ya, jadi nanti harus anak paham dulu nih, apa peraturan. Nah, sekarang anak-anak mau tanya, anak-anak pernah mendengar kata kesepakatan? Apa yang anak tahu tentang kesepakatan? Ya, siapa yang bisa memberikan respon? Angkat tangannya terlebih dahulu. Kesepakatan kelas. Ayo, silakan. Nggak apa-apa, silakan memberikan pendapat apa aja. Pernyataan itu tidak ada yang salah. Ya. Tidak ada, oh ini benar, ini salah, tidak ada. Siapa kan pernah buat kesepakatan kelas? Itu ada kesepakatan kelasnya. Yuk. Apa yang kamu tahu tentang kesepakatan? Boleh? Oke. Oke, Ibu kasih tahu. Kesepakatan itu adalah sesuatu kesepakatan yang dibuat secara bersama. Misalnya, tidak boleh berteriak pada saat pada saat belajar. Nanti ditanya gurunya, setuju nggak? Kan memang di kelas kan banyak teriak-teriak ya. Terus, setuju nggak? Anak-anak bilang, setuju Bu. Benar nggak? Hah? Setuju kan ada nih. Kita baca dulu kesepakatannya. Ada mengatakan mengerjakan tugas dengan, benar nggak? Jadi anak-anak mengerjakan tidak berteriak, mengerjakan tugas tepat waktu itu karena peraturan itu, karena kesepakatan itu. Kalau enggak, ada konsekuensi, ada vanisme, ada hukuman yang diberikan. Bisa mengurangi poin nilai atau orang tua dipanggil. Kurang lebih itu dampak yang didapatkan dari peraturan, dari kesepakatan. Nah, kalau keyakinan kelas itu sama nggak Bu dengan peraturan? Sepertinya sama Bu, kami juga buatnya sama. Nah, yang membedakan adalah kalau peraturan dan kesepakatan itu dilakukan, jika tidak dilakukan, itu bisa mendapatkan hukuman. Ya, kurang lebih seperti itu. Apapun pendapat itu tidak ada yang salah, tidak ada yang harus disalahkan. Nah, sekarang selanjutnya Ibu mau mendengar juga nih komentar berikutnya. Bagaimana pendapat kalian terhadap peraturan sekolah kita saat ini? Kan tadi ada yang bilang menggunakan atribut. Ada yang bilang tadi datang ke sekolah tepat waktu. Nah, bagaimana menurut kalian di sekolah ini peraturan yang sudah dibuat? Apa yang kamu rasakan? Boleh? Ayo jangan takut berpendapat, silakan. Iya, dari peraturan sekolah yang sudah ada, yang kamu lihat, apakah penerapan peraturan kita saat ini sudah bagus? Atau masih ada yang kamu lihat yang masih melanggar? Hah? Diaji, masih.
Oke, Giaji, contohnya seperti apa Giaji? Peraturan sekolah kita yang masih ada siswa melanggar. Ngomong kasar, betul. Jadi masih banyak ya siswa yang berbicara kasar. Apalagi Giaji? Peraturan sekolah kita. Kan karena sekolah kita mengajak kita sopan santun. Nah, coba barisan di sini. Bu nggak dengar nih dari tadi. Ke sini dong. Boleh. Jifani pengen kelas seperti apa, Nak? Kelas yang kondusif dan memiliki teman yang mengajak kita untuk berbuat baik. Oke, kelas yang kondusif dan menginginkan teman yang bisa diajak atau mau mengajak kita melakukan berperbuatan yang baik. Wah, luar biasa Jifani, tepuk tangan buat Jifani. Oke. Ibu sudah mendengar jawaban-jawaban kalian kelas apa yang kamu inginkan. Tadi kan sudah diceritakan apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi pengalaman-pengalaman kalian belajar, dan teman-teman kamu juga tadi sudah menuliskan atau menyebutkan keinginan kelas seperti apa yang mereka. Anak-anak, tuliskan, jangan takut-takut untuk menuliskan, tidak perlu menuliskan nama, boleh 1, boleh 2, boleh apa yang kamu inginkan, tuliskan secara jujur, dan itu dari diri kamu sendiri. Ini kelas yang kita pengen kan? Hah? Kelas yang kita pengen. Iya, kelas yang kamu pengen, atau suasana pembelajaran yang kamu pengen, teman yang kamu impikan supaya membuat kamu itu lebih tenang pada saat ke sekolah, lebih menyenangkan. Jadi sekolah itu sesuatu yang kamu rindukan. Boleh kamu tuliskan. Nah, banyak ya sepertinya ya, kalau menulis sepertinya banyak ya. Pada saat ditanya agak ragu-ragu. Kelas harapan apa yang kamu pengen pada saat belajar, apa yang kamu impikan, teman kamu, boleh apa aja. Sudah? Oh, oke. Boleh. Di sebelah impian semua ya. Ya, hati-hati. Oke. Wah, sepertinya bagus nih ya. Nah, ada lagi yang belum? Sudah semua? Sudah. Oke, wah, setiap orang punya impian, setiap orang punya keinginan. Nah, bagaimana cara kita mencapai impian ini? Tadi masing-masing orang sudah menuliskan impiannya. Bagaimana Bu supaya impian kita ini terwujud? Kita bisa mulai impian ini terwujud dengan keyakinan yang akan kita buat. Ya, Ibu ulang ya. Jadi ini impian yang kalian mau. Nanti bermacam-macam, kita akan bacakan satu persatu. Ya. Dari impian ini, bagaimana cara mewujudkan apa yang menjadi keinginan? Apa yang menjadi impian kelas kalian? Dimulai dari keyakinan. Contoh, kalau anak-anak mau
nilainya baik, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Belajar sungguh-sungguh. Nah, kalau kamu punya impian ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan impian? Benar nggak? Oke, sampai sini paham ya? Nah, kembali lagi Ibu ingatkan bahwa ini kamu tulis secara sadar. Dari diri sendiri, bukan paksaan orang lain atau bukan paksaan Bu Guru. Benar, Ibu nggak ada maksa ya? Benar, ada nggak Ibu paksa? Ini kemauan kamu, dan bagaimana kita bisa mewujudkannya. Nah, Ibu bacain satu persatu. Kembali Ibu ingatkan bahwa keyakinan kelas itu dari kemauan diri sendiri. Kan tidak ada namanya kan? Oke, tidak ada namanya. Kita lihat dulu dari deretan sini dulu. Oke. Bacakan dulu ya. Datang ke sekolah. Nih ada teman kamu yang nulis. Datang ke sekolah tepat waktu. Kelas yang aku inginkan adalah kelas yang asik, tidak berisik saat pembelajaran. Berarti datang ke sekolah tepat waktu, kelas yang tidak berisik, dan aku ingin punya teman yang asik. Berarti ini kalau datang ke sekolah kita gabungin di sini ya. Yang datang ke sekolah tepat waktu. Kita cari lagi di sini. Pengen kelas yang tidak berisik, sama ya dengan ini tadi ya. Ini hampir sama ya, tidak berisik juga nih. Pengen kelas yang tidak berisik, disiplin, mudah diatur, tidak menyontek ya. Kalau nggak salah ini menyontek tulisannya ya. Tidak menyakiti orang, ya, tidak bersiul. Berarti tidak bersiul itu berarti termasuk tidak berisik. Oke. Ini sama. Saya ingin kelas yang tenang, tidak berisik, tidak memanggil teman dengan nama bapaknya. Oh, masih ada itu terjadi di sini manggil bapaknya. Oke. Berarti Ibu taruh di sini ya, karena ada kata memanggil bapaknya. Impian nih, ada teman kamu menuliskan. Teman yang saya inginkan tidak ada lagi di dalam kelas yang berbeda-beda. Oh, betul ya, tidak boleh membeda-bedakan. Saya cantik, kamu jelek. Saya putih, kamu hitam. Saya pintar, kamu... Wah, jangan lagi ya, itu membeda-bedakan. Bagus ini ya. Tidak boleh lagi ada yang membeda-bedakan. Ini Ibu taruh di sini. Oke, satu lagi ya, satu lagi. Saya ingin mempunyai teman yang asik, suka diajak bergaul, yang bagus, tidak mengejek dan tidak ngomong kasar. Tadi yang kasar mana di sini? Kalau ini kan yang tenang, ini tadi tidak mengejek orang tuanya. Ini ya, tidak berisik. Teman yang asik. Ini di sini aja deh, teman yang asik. Ya, sekarang Ibu mau minta bantuan. Yang bantu Ibu? Boleh, Giaji. Giaji. Silakan Giaji, kira-kira kamu pilih di sini salah satu yang kamu pengen, tuliskan sesuai kelompoknya. Kalau ini tadi tidak berisik, ini tidak mengejek orang tua, yang ini tidak membeda-bedakan, dan ini teman yang asik. Boleh pilih salah satu kertas. Ya, maju sini. Ambil salah satu. Bisa kayak pilih aja, nggak apa-apa, di mana aja, yang mana aja. Yuk. Boleh. Bacakan. Ingin kelas yang bisa kerjasama, kelas yang tertib, mendengarkan, dan menghargai guru atau siapapun yang sedang berbicara atau presentasi. Tidak ada kehunungan di kelas, gampang diatur saat belajar, sopan, disiplin, jujur, di mana saja. Oke, tadi di sini Ibu simpulkan ada yang menuliskan impian, di sini tidak ada lagi perundungan ya, berarti itu masuk mengejek ya. Tidak menghargai. Berarti tadi di sini ada yang menyebutkan nama bapaknya, itu kira-kira masuk kemana? Perundungan. Iya, atau tidak menghargai ya, itu kan orang tua ya. Kayak taruh di sini sayang, berarti dia masuk kelompok sini.
Oke, ada lagi? Boleh? Maju. Ya, udah gantian ya. Ayo sayang, silakan. Ayo cepet-cepet ya. Pilih mana yang kamu mau aja, letakkan di sana. Ya. Aku menginginkan suasana kelas saat belajar itu tenang dan tidak ribut. Dan aku juga ingin mempunyai teman yang asik dan baik. Oke, tadi di sini ada kelas yang ini yang asik, teman yang asik nih. Oke. Ya. Silakan siapa lagi? Boleh si Aro. Kamu pilih, silakan kamu tempelkan kelas atau lingkungan yang asri. Yuk, silakan. Oh, baca. Yuk, dengarkan. Ini keinginan teman-teman kamu nih mimpinya. Impian saya di kelas tidak berisik saat jam pelajaran, tidak berlari-larian, dan saya ingin mempunyai teman yang tidak memandang fisik dan tidak membeda-bedakan teman. Nah, kira-kira mau masukin kemana nih? Yang tidak berisik ada, tidak membeda-bedakan. Ini tadi yang mengejek ya, tidak menghargai. Ini kira-kira mau masukin kemana? Saat jam pelajaran, saling Memanggil. saat teman ngobrol, tertib, tidak berisik. Yang saya inginkan adalah tenang, menghargai saat berbicara. Oke, di sini ada yang tidak berisik sama menghargai. Masuk mana? Sini ya. Menghargai ya. Oke, lanjut. Oke. Ayo yang lain. Kelas yang saya inginkan yang tidak mengganggu pelajaran dan tidak berisik. Dan teman-teman yang saya inginkan teman-teman yang bisa diajak kerjasama dan bercanda. Oke. Impian saya menjadi pemain futsal. Oke. Oke, jadi dapat Ibu simpulkan di sini tadi katanya teman-teman yang bisa diajak bekerja sama. Berarti dia masuk mana? Teman-teman yang bisa diajak bekerja sama, ini tadi menghargai. Ini asik ya, bisa bekerja sama itu yang asik ya. Nih, lanjut. Boleh, bacain Farah. Ingin kelas yang tidak berisik, ingin Oh. kelas yang tenang. Oke, ini nih tidak berisik. Ya, lanjut. Yang belum. Fatir. Boleh Fatir. Ya, siapa lagi selanjutnya yang mau? Yang belum. Oh, yang belum nanti sana ya. Saya ingin mempunyai suasana kelas yang tenang, aman, dan damai. Oke, tenang. Dalam tidak berisik ya kalau tenang. Bener nggak? Masuk kelas tidak berisik. Oke, di sini. Oke, nih. Lanjut. Boleh. Siapa? Ya, silakan. Ya, impian kelasku. Impian kelasku seperti tenang, tidak bersiul ketika ada orang di depan kelas, harus dihormati, ingin mempunyai teman yang baik, saling berbagi dan saling menyayangi, dan tidak ada perundungan. Nah, kita masukin kemana nih? Kira-kira nih. Ini tadi tidak berisik. Di sini tadi ada yang tidak perundungan. Kalau perundungan itu berarti tidak menghargai, benar nggak? Ya. Oke, masuk sini. Ya, siapa lagi? Yang lain? Cantika? Ya, ini tadi apa nih? Di sini tadi katanya teman-teman yang bisa diajak bekerja sama. Berarti dia masuk mana? Teman-teman yang bisa diajak bekerja sama, ini tadi menghargai. Ini asik ya? Bisa bekerja sama itu yang asik ya? Nih. Lanjut. Kasih keyakinan kamu. Kelas yang saya inginkan yang tidak mengganggu pelajaran dan tidak berisik. Dan teman-teman yang saya inginkan teman-teman yang bisa diajak kerjasama dan bercanda. Impian saya menjadi pemain futsal.
Oke. Oke. Anak-anak, silakan dulu kembali ke kursinya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Apakah pada saat kalian membuat kelas impian ada paksaan dan logis? Apakah yang kamu tuliskan ini benar-benar dari pengalaman kalian sendiri?